Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari kelas Teknik Informatika Reguler Pagi 2023 dengan NPM 11230083. Perkenalkan, nama saya Hikmal Suwandi dari TI Reguler Pagi angkatan 2023, NPM 11230119. Perkenalkan, nama saya Jamir Muhammad Abdullah dari kelas Teknik Informatika Reguler Pagi, NPM 11230112. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi Dasar dengan dosen pengampu Bapak Asep Saifullah STMKOM. Kami akan menjelaskan tentang sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux beserta perbedaannya, dan kami juga akan memberikan cara-cara menginstal Windows. Sistem operasi Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak Microsoft. Sistem operasi ini dirancang untuk mendukung fungsi dasar komputer dan memberikan antarmuka pengguna grafis yang memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan komputer. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pengertian sistem operasi Windows. Yang pertama, antarmuka pengguna grafis atau GUI. Salah satu ciri khas Windows adalah penggunaan antarmuka pengguna grafis yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui elemen-elemen visual seperti icon, jendela, dan menu. 2. Manajemen file. Sistem operasi Windows menyediakan berbagai alat untuk mengelola file dan folder. Pengguna dapat membuat, mengedit, menghapus, dan mengorganisir berkas mereka menggunakan Explorer. Manajer file bawaan Windows. 3. Multitasking. Windows mendukung multitasking yang memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan. Pengguna dapat beralih antara aplikasi dan menjalankan beberapa tugas sekaligus. 4. Driver perangkat keras. Windows memiliki dukungan untuk berbagai perangkat keras komputer. Driver khusus dapat diinstal untuk memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu, seperti printer, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. 5. Keamanan dan pengelolaan pengguna. Windows menyediakan fitur keamanan seperti kontrol akun pengguna atau UAC, freeware, dan antivirus. Selain itu, pengguna dapat membuat akun pengguna dengan hak akses yang berbeda untuk mengelola keamanan dan privasi. Yang keenam, pembaruan perangkat lunak. Microsoft secara rutin merilis pembaruan dan perbaikan keamanan untuk sistem operasi Windows. Pengguna dapat mengunduh dan menginstal pembaruan ini untuk menjaga keamanan dan kinerja sistem. Yang ketujuh, versi dan edisi. Windows memiliki berbagai versi dan edisi seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan sebagainya. Edisi ini dapat berbeda dalam hal fitur yang disertakan dan kapabilitasnya. Windows telah menjadi salah satu sistem operasi paling populer di dunia dan banyak digunakan di berbagai jenis komputer, mulai dari laptop dan desktop hingga server. Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Backtrack, dan sebagainya. Pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lain. Linux dan OS bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU pun gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun jika ingin menggunakannya. Saya akan menjelaskan perbedaan Windows dan Linux secara keseluruhan. Baik Windows maupun Linux memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Jika pengguna lebih memprioritaskan keamanan, stabilitas,
dan fleksibilitas, maka Linux dapat menjadi pilihan yang lebih tepat. Namun, jika pengguna membutuhkan dukungan software yang lebih banyak dan familiar dengan antarmuka pengguna Windows, maka Windows dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Biru laut seperti kolam ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.